Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Selamat datang di konten terbaru saya di channel Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang timnas Indonesia U20 yang telah menghadapi timnas Turki di Manavgat Atatürk ya. Itu nama stadionnya pada tanggal 26 Oktober lalu. Sebenarnya berita ini sudah lama usang, tapi saya kira saya perlu untuk membahasnya juga supaya pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Jadi saya sudah memiliki catatan tentang permainan timnas Indonesia U20 yang maksud saya yang dikalahkan oleh timnas Turki U20 dengan skor tipis 1-2. Jadi ini adalah pertandingan kedua tim nasional Indonesia setelah di pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Çakallıspor ya, salah satu tim senior lokal di Turki. Nah, namun kali ini ujiannya lebih berat lagi, di mana mereka harus melawan melawan timnas Turki U20 yang levelnya itu jauh di atas Indonesia. Mengapa saya bilang jauh? Ya karena kita tahu sendiri bahwa Turki itu adalah negara yang berada di bawah UEFA Eropa, selalu ikut Liga Champion klub-klubnya. Juga Turki ini berkompetisi di Liga Eropa ya, Liga Elit Eropa. Oleh karena itu, ini adalah pertandingan yang berharga bagi para penggawa timnas U20 Hoki Caraka dan kawan-kawan, sehingga meskipun kalah, tapi mereka mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Jadi kita langsung ke pertandingan. Sebenarnya saya nggak nonton pertandingan secara fullnya, tapi saya melihat highlightnya karena memang tidak disiarkan oleh TV ya, dan memang ini adalah keinginan saya nggak udah siarkan semuanya. Tapi ternyata PSSI itu berkehendak lain, mereka berkehendak untuk menyiarkan laga timnas Indonesia yang melawan Moldova nanti tanggal 1 dan juga tanggal 4 November. Ya mudah-mudahan saja tidak terbaca ya permainan Indonesia. Menurut saya sih ya nggak usah diliput lah, tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya sudah seperti ini. Jadi kita bahas saja. Timnas Indonesia tidak bermain jelek pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, luar biasa sangat bagus. Padahal lawan mereka adalah tim yang berada di atas mereka. Tapi timnas Indonesia berani tampil, mendobrak, dan berani menyerang, berani membawa bola. Nah ini adalah beberapa perbedaan yang dimiliki oleh timnas saat timnas dilatih oleh Sintayong dan sebelum-sebelumnya. Saya tidak membanding-bandingkan tim nasional kita dan membanding-bandingkan pelatih ya, antara pelatih STI juga pelatih-pelatih yang lain. Ya pelatih dulu-dulu juga mereka memiliki andil besar bagi pesepak bolaan kita, meskipun kita belum merengkuh hasil yang luar biasa, tapi setidaknya kita harus melihat realita bahwa Coach Sintayong ini memberikan perubahan yang besar bagi sepak bola kita, terutama gaya permainan. Dan kita sekarang mulai bermain dengan sepak bola yang bukan indah saja, tapi sepak bola yang baik dan benar. Nah itu menurut saya. Nah poin yang pertama yang saya berikan kepada kawan-kawan adalah timnas ini dituntut untuk bermain konstruktif dan membangun serangan dari belakang. Kemudian mereka itu tidak diperbolehkan terlalu sering menggunakan umpan, long pass dan long ball. Bahkan saat mereka menguasai bola di pertahanan, mereka itu dituntut supaya memberikan bola kepada kepada kawan dengan umpan-umpan pendek, passing pendek, sehingga mereka belajar untuk bisa melepaskan diri dari tekanan atau pressing lawan. Ini terlihat dari salah satu cuplikan atau highlight pertandingan yang diberikan atau yang dipublikasikan oleh PSSI. Jadi mereka itu harus mampu keluar dari tekanan dari kaki ke kaki. Itu tentu berbeda dengan hal-hal yang lalu saat timnas kita melawan tim-tim yang lebih superior di atas kita, contohnya Vietnam atau Thailand atau negara-negara Timur Tengah. Seringkali kita panik ketika mendapatkan bola di belakang dan umpan lambung selalu ke depan. Umpan lambungnya mending kalau terarah, tapi umpan lambung itu asal-asalan dan tidak terarah. Nah ini yang dicoba dirubah oleh Coach Sintayong, karena Coach Sintayong melihat bahwa tim kita atau beberapa pemain kita itu kecil-kecil. It is impossible to do long pass kepada para pemain kita. Meskipun ya pemain kita memiliki kecepatan, tapi postur tubuh kita itu tidak ideal. Yang namanya long pass ya, itu
akan menghasilkan 50-50. Entah itu akan didapatkan oleh kita atau didapatkan oleh lawan. Kemudian yang kedua, timnas Turki itu sering sekali memanfaatkan umpan-umpan silang dan umpan-umpan lambung atau crossing. Nah, ini dikarenakan timnas Turki memiliki postur yang lebih tinggi daripada kita. Nah, lihat saja ketika latihan ya, masih di channelnya PSSI, saya sering sekali memantau latihan mereka. Itu kan ada 2 pemain Korea di sana ya. Ini anaknya Coach Shin Tae-yong. Posturnya berbeda jauh antara anak Coach Shin Tae-yong yang 2 itu dari Korea. Kalau nggak salah 2 orang ya, Shin apalah namanya, lupa lagi. Jadi posturnya jauh berbeda, tingginya jauh berbeda. Kekakarannya itu jauh berbeda. Padahal masih sama-sama Asia ya, bukan Eropa, tapi terlihat lebih tinggi, lebih kekar lah, lebih tegap posturnya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh Turki. Mereka selalu menggunakan crossing. Ini harus diantisipasi oleh para pemain kita. Makanya Coach Shin Tae-yong meminta beberapa pemain naturalisasi untuk menghiasi timnas kita supaya kita dapat fight dan bertarung. Karena untuk memperbaiki postur dan juga memperbaiki fisik itu tidak bisa, butuh waktu beberapa bulan. Sedangkan timnas kita akan berlaga di Piala Asia dan Piala Dunia hanya dalam hitungan bulan saja. Nah, untuk jalan cepatnya maka harus dilakukan naturalisasi supaya apa? Memperkuat. Dan memperkuatnya pun yang saya lihat Coach Shin Tae-yong itu sering memilih center back, kemudian maksud saya di wilayah back lah. Coach Shin Tae-yong itu memilih para pemain back dan juga pemain tengah untuk naturalisasi. Mengapa? Karena supaya memperkuat pertahanan timnas Indonesia dan supaya permainan konstruktif dari bawah ini betul-betul dapat terlaksana dengan baik. Kita lihat saja pola permainan atau cara bermain dari seorang Elkan Bagot. Elkan Bagot itu menurut saya adalah pemain yang paling bagus akurasinya di timnas senior Indonesia. Akurasi passingnya loh, passing jauhnya terutama, itu kelas banget. Ketika mendapatkan bola dan juga membangun serangan dari bawah, aliran-aliran bola yang dilakukan oleh Elkan Bagot itu luar biasa bagus dan akurasinya 80% lah tepat gitu. Ketika memberikan bola panjang ke depan pun bagus. Nah, makanya kita butuh Jordi Amat, kita butuh Shenny Patinama, kita butuh Elkan Bagot, kita butuh pemain-pemain, kemudian Sandy Walsh yang sudah teruji di Eropa. Mereka memiliki akurasi passing yang bagus. Nah, kita tahu sendirilah akurasi passing dari timnas kita kan jelek-jelek ya. Mohon maaf, bukan no offense ya, tapi ini adalah reality atau kenyataan yang memang harus kita terima. Pil pahit harus kita terima. Walil haqa walau kana murran, katakanlah yang benar itu walaupun pahit ya. Kemudian selanjutnya Robby Darwish ini bermain luar biasa. Robby Darwish itu bagaikan Pratama Arhan di timnas senior. Sering kali dia melakukan lemparan-lemparan jauh, tapi sayang timnas Indonesia masih kurang bagus dalam hal finishing. Nah, ini terkait dengan tinggi badan juga ya. Jadi umpan-umpan dari Robby Darwish ini masih banyak dimenangi, meskipun dimenangi oleh beberapa kali oleh timnas Indonesia, penggawa kita, tapi tetap finishingnya kurang bagus. Kemudian gol pertama yang dilesakan oleh pemain Turki itu kesalahan para pemain kita, terutama pemain tengah. Ya, itu kan dimulai dari sisi kiri kita Indonesia. Saat Marcelino itu kurang miskomunikasi dengan temennya, kemudian terjadilah counter attack di sana. Ya, memang yang namanya counter attack ini adalah masalah klasik bagi asuhan Coach Shin Tae-yong, tapi tidak apa-apa selama masih bisa diperbaiki ke depannya. Pastilah setiap tim memiliki kelemahan ya, jangan sangka Real Madrid itu sempurna. Real Madrid memiliki kelemahan, Barcelona apalagi memiliki kelemahan. Nah, berbicara tentang counter attack yang tadi, itu dimulai dari kesalahan tadi yang sudah saya bilang, kesalahan dari Barcelona dan kawannya, antisipasi salahnya. Kemudian didapatkan oleh pemain timnas Turki, menyisir sisi kiri pertahanan Indonesia dan dilesakanlah gol dari jarak jauh di luar kotak penalti. Sebenarnya counter attack ini masih bisa ditahan lah jika seandainya para pemain bertahan Indonesia itu merapat menutup ruang tembak dari pemain Turki ini. Akan tetapi ya terlalu terbuka ruangnya, pemain Turki jeli untuk melihat kesempatan untuk menembak dan ditembak, meskipun tidak terlalu
kencang tapi ke samping ya, sehingga kiper timnas Indonesia Aditya ini tidak mampu mengantisipasi. Nah, kiper Indonesia ini kiper kedua ya. Cahya Supriyadi itu masih belum bertanding karena berbagai pertimbangan dari Coach Sintayong. Kemudian berbicara tentang counter attack lagi, ternyata Indonesia pun mampu melakukan counter attack. Pada saat itu Ronaldo Kuateh itu mendapatkan umpan saat kesalahan salah satu pemain Turki, dan Ronaldo Kuateh mampu menyusur sampai ke dekat daerah pertahanan Turki. Nah, ini yang jadi masalah adalah end passing yang diberikan oleh Ronaldo Kuateh belum mampu nyampe ke pemain depan kita, sehingga counter attack yang kita lakukan gagal total. Ini tidak apa-apa, sebuah pembelajaran bagi timnas kita. Dan jadi yang namanya counter attack itu kita harus memiliki passing yang bagus juga di sana, karena emang dasar sepak bola ini passing. End passingnya harus bagus. Jika end passing tidak bagus, maka tidak akan terjadi gol. Jika end passingnya bagus menuju kepada pemain yang memiliki persentase mencetak gol yang lebih tinggi, maka itu akan berubah menjadi gol. Nah, ini finishing tadi menjadi masalah ya. Kemudian ini yang saya suka dari permainan timnas U20, mereka itu berani melakukan pressing kolektif bahkan dari pertahanan timnas Turki itu sendiri, maju ke depan, pressing ketat, dan timnas Turki terbukti keteteran saat meladeni pressing timnas yang begitu ketat. Nah, pressingnya pressing kolektif, bukan hanya pressing individu. Pressing kolektif ini menjadikan timnas Turki selalu saja membuang bola ke depan, dan didapatkanlah oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia menguasai bola, pemain belakang agak ke depan, sehingga ketika banyak menguasai bola, counter attack itu menjadi risiko yang harus dihadapi. Ini pun yang selalu dihadapi oleh FC Barcelona, di mana para pemain mereka Barcelona itu selalu menumpuk para pemain dari tengah ke pertahanan lawan, sehingga jika terjadi counter attack mereka selalu keteteran. Pemain Barcelona backnya itu selalu keteteran, tapi tidak apa-apa, ini adalah bahan pelajaran dan pelajaran yang baik. Kemudian nanti saat melawan Moldova, mudah-mudahan kita bisa melihat kembali permainan Indonesia yang lebih cantik dan lebih berbobot. Ya, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kawan-kawan suka dengan analisis yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Ini analisis dari seorang pecinta sepak bola, bukan seorang analis profesional dan juga seorang pengamat profesional. Jadi kita hanya asik-asikan saja di channel ini kawan-kawan ya, sebagai seorang pecinta bola, harapan-harapan dan lain sebagainya. Nantikan saya di video-video selanjutnya. Nah, ini juga ada yang akan saya bahas ke depannya tentang sebuah anime ya, atau kartun istilahnya, film anime yang berasal dari Jepang yang membahas tentang sepak bola. Judulnya ini Blue Lock, yang menurut saya ini keluar dari pakem peranimean olahraga gitu. Jadi ini menarik untuk dibahas nanti kan saya membahas anime tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, share, dan kemudian subscribe channel ini jika Anda suka dengan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.